Hai semuanya, coba pikirkan. Kalau ada lomba paling jago ngatur uang dengan keahlian sulap tingkat dewa, kira-kira menurut kamu siapa juaranya? Ya, juaranya pasti orang-orang yang hidup dengan gaji UMR. Serius, gaji yang cuma sebatas angka cukup buat bayar hidup. Padahal hidup tuh harganya naik terus tiap hari. Bertahan hidup dengan gaji UMR itu nggak jauh beda sama jadi pesulap freelance. 1 detik bisa makan ayam goreng, besoknya makan mie dibagi 2. Kadang rasanya udah kayak main game level tersulit, nggak boleh salah langkah, nggak boleh boros, dan tetap harus kelihatan happy biar nggak ditanya-tanya tetangga, kok pucat mbak? Tapi gini, kali ini kita nggak bakal bahas strategi hemat klise yang bisa kamu temuin di Google. Ini bukan lagi tentang catat pengeluaran atau berhenti ngopi kekinian, karena jujur, kalau memang ngopi doang yang bikin bokek, kenapa sekarang kita masih bokek walau udah ganti ke kopi sasetan? Nah, kita mulai dari satu kenyataan pahit yang sering nggak kita sadari. Sebagian besar dari kita bukan nggak bisa hemat, tapi nggak punya sistem buat hidup. Kita bangun, kerja, pulang, scroll TikTok, tidur, ulangi. Terus berharap aja nanti tiba-tiba ada perubahan. Nggak bakal, besti. Nggak akan ada perubahan dari rutinitas yang nggak pernah diubah. Makanya, daripada fokus ke hemat uang, mending mulai dari gimana caranya biar aku bisa mikir lebih waras soal duit. Karena kadang masalah kita bukan kekurangan uang, tapi cara kita memperlakukan uang kayak musuh. Padahal, uang itu kayak teman ngekos. Kalau kamu baik-baik ngaturnya, dia betah dan lama-lama jadi keluarga. Tapi kalau kamu abaikan, dia kabur duluan. Pertama-tama kamu harus berdamai dulu sama UMR. Jangan jadi musuhnya. Jangan juga terlalu nerima nasib sampai bilang, ya udahlah emang nasib aku gini. Itu bukan nerima, itu nyerah. Dan nyerah itu beda tipis sama bunuh mimpi. Kita balik dulu ke kenyataan. Gaji UMR, katakanlah 3 juta sekian. Setelah potong BPJS, iuran ini itu, uang bersihnya tinggal berapa? Anggap 2,7 juta. Kos, 700 ribu. Makan, 30 ribu sehari udah irit. Dikali 30 hari jadi sebulan 900 ribu. Transport, katakan 400 ribu. Udah 2 juta lebih. Sisanya? Ya itu yang ditarik-tarik buat pulsa, sabun mandi, galon listrik, dan sedih ya, tapi bukan berarti mentok. Nah sekarang, coba geser dikit mindsetnya. Gaji kecil itu bukan alasan buat nggak bisa gerak. Justru karena kecil, kamu harus lebih kreatif dari orang-orang yang punya banyak. Mereka bisa beli apa aja, kita harus mikir 1000 kali. Tapi itu bukan kekurangan, itu latihan mental. Misalnya kamu suka makan enak tapi uang nggak cukup, coba deh bikin makan enak versi kamu sendiri. Beli ayam potong, goreng sendiri, makan sambil nonton drama. Rasanya nggak kalah sama makan di luar. Yang penting bukan tempatnya, tapi vibe dan niatnya. Kamu bisa banget punya life quality yang oke tanpa life cost yang bikin dada sesak. Terus kalau masalahnya bosan, hidup kayak gini terus. Nah, ini nih yang harus dilawan. Bosan itu biasanya datang karena hidup tanpa visi. Kamu kerja tiap hari tapi nggak tahu ujungnya kemana. Makanya kamu perlu punya sesuatu yang ditunggu. Sesuatu yang kamu rancang. Entah itu target nabung buat kursus, beli motor, atau bisa keluar dari zona UMR. Bukan karena benci UMR-nya, tapi karena kamu tahu kamu bisa lebih dari itu. Jangan takut kelihatan ambisius. Dunia ini udah penuh orang yang biasa-biasa aja tapi nyinyir sama orang yang punya mimpi. Jadi kalau kamu punya rencana buat buka usaha, pindah kerjaan, atau belajar skill baru, gas. Waktu luangmu setelah kerja bukan cuma buat scroll reels lucu, tapi bisa jadi ladang emas kalau kamu serius. Waktu malam bukan buat ngeluh, tapi buat nyiapin pelarian dari realita hari ini. Dan satu hal lagi, kamu harus berani milih berisik sedikit demi masa depan. Maksudnya gimana? Jadi gini, jangan diem aja kalau gaji nggak naik-naik, kerjaan makin berat, tapi kamu cuma ngangguk tiap diminta lembur. Nggak berarti kamu harus jadi orang kasar, tapi pelan-pelan punya keberanian buat ngomong. Atau setidaknya punya keberanian buat cari opsi lain. Di era sekarang, keterampilan itu mata uang. Kamu bisa UMR hari ini, tapi kalau skill kamu terus berkembang, UMR itu cuma fase, bukan takdir. Kamu bisa mulai dari hal yang paling receh, belajar nulis, desain, video editing, atau bahkan public speaking. Banyak yang gratis, banyak yang bisa kamu akses asal kamu mau ngorbanin 1 jam nonton sinetron. Kalau kamu tipe yang nggak bisa duduk diem, coba mulai dari jualan kecil-kecilan. Tapi jangan jualan cuma karena ikut-ikutan. Pahami siapa targetmu. Kalau kerja kantoran dan tinggal di kos, coba jual kebutuhan pokok yang pasti dicari orang sekitar. Camilan,
galon isi ulang, atau bahkan jasa titip. Nggak harus langsung besar. Mulai dari kecil yang konsisten, hasilnya bisa ngalahin yang besar tapi meledak doang sekali. Satu hal yang orang jarang ngomong, kadang yang bikin kita susah bukan UMR-nya, tapi lingkungan kita. Kalau kamu dikelilingi orang yang tiap hari pamer belanja, tiap malam ngajak nongkrong mahal, tiap minggu flexing kehidupan luar negeri, kamu bakal ngerasa kalah terus. Padahal kamu nggak kalah, kamu cuma punya prioritas yang beda. Jangan ukur kualitas hidup dari instastory orang. Dan kalau kamu udah mulai bisa punya sisa uang, walau cuma 50.000 sebulan, jangan diremehin. 50.000 itu bisa jadi benih. Ditabung, diinvestasi, atau dijadiin modal belajar. Uang kecil itu kayak bibit. Kamu rawat hari ini, bisa jadi pohon gede besok. Asal jangan kamu tanam terus kamu lupa siram. Alias tabung tapi terus diambil-ambil juga. Udah waktunya juga kamu punya sistem sengaja ngikat diri. Maksudnya, bikin aturan yang kamu sendiri wajib patuhi. Misalnya, setiap habis gajian, langsung transfer ke rekening tabungan yang beda, yang nggak bisa kamu sentuh kecuali keadaan darurat banget. Atau bikin challenge kecil, sebulan nggak jajan di luar, dan uangnya kamu tabung. Mainin psikologimu sendiri. Karena kalau nunggu ada sisa, percaya deh, nggak akan pernah ada sisa. Sisa itu mitos. Yang ada cuman dipisahkan di awal. Hidup dari gaji UMR itu bukan kutukan, tapi ladang eksperimen. Kamu bisa uji sejauh mana kamu bisa kreatif, sekuat apa kamu tahan godaan, sepintar apa kamu nyari celah. Dan hasil dari semua ini adalah, kamu jadi manusia yang tangguh. Yang tahu rasanya susah, tapi nggak pernah putus arah. Kalau hari ini kamu ngerasa capek, itu wajar. Tapi jangan berhenti. Capek itu bagian dari proses. Bahkan tanaman aja butuh waktu buat numbuh. Kamu juga. Mungkin sekarang masih di fase akar, nggak kelihatan dari luar, tapi dalamnya udah kuat banget. Suatu saat kamu bakal tumbuh, dan dunia bakal lihat. Tapi hari ini, cukup kamu yang tahu. Kamu lagi siapin sesuatu yang besar. Jadi, buat kamu yang lagi mikir gimana caranya bertahan hidup dengan gaji UMR, jawaban paling jujurnya adalah dengan jadi lebih cerdik dari uang itu sendiri. Dan kamu bisa, bukan karena kamu hebat dari sananya, tapi karena kamu mau belajar jadi lebih baik tiap harinya. Bukan karena kamu punya banyak, tapi karena kamu bisa manfaatin yang sedikit. Ini bukan soal uang, ini soal sikap, soal tekad, soal cara kamu ngadepin dunia. Dan kalau kamu bisa jalan terus walau hari ini berat, percaya deh, kamu nggak akan selamanya ada di sini. Kamu bakal naik kelas. Bukan karena gaji tiba-tiba naik drastis, tapi karena kamu naik level jadi manusia yang tahu cara bertahan, berkembang, dan menang. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.